Saya ingin menceritakan tentang rangkaian materi yang saya ikuti dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus di Universitas Trunojoyo Madura tadi. Jadi, acara dibuka oleh Rektor UTM yang menyampaikan sambutan hangat untuk kami para mahasiswa baru. Beliau menjelaskan bahwa UTM sekarang sudah memasuki usia ke-24 tahun. Di usia ini, kampus kita semakin berkembang dan terbuka untuk dunia. Tahun ini, UTM menerima lebih dari 4.000 mahasiswa baru dari jalur SNBP, SNBT hingga mandiri reguler. Menariknya lagi, ada juga 22 mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara seperti Afghanistan, Madagaskar, Nigeria, Pakistan, dan lain-lain. Selain itu, UTM juga telah mencatatkan pencapaian luar biasa karena lebih dari beberapa program studi di kampus ini telah terakreditasi unggul. Ini tentu jadi kebanggaan sekaligus motivasi buat kita semua. Lalu, materi dilanjutkan dengan orasi kebangsaan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Beliau menyampaikan tema bersama membangun masa depan Indonesia maju. Isinya sangat membuka wawasan. Kita diajak melihat tantangan-tantangan global yang sedang dan akan kita hadapi, mulai dari konflik dan ancaman keamanan dunia, krisis iklim yang menyebabkan bencana alam, sampai populasi dunia yang akan mencapai 10 miliar orang di tahun 2050. AHY juga membahas bagaimana krisis air bersih dan kelaparan menjadi isu yang serius. 2 miliar orang kesulitan air dan 1 dari 11 orang menghadapi kelaparan. Beliau juga mengingatkan soal dampak disrupsi teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI. Banyak pekerjaan lama yang hilang, tapi juga akan ada banyak pekerjaan baru. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa terus adaptif dan siap bersaing. Pembangunan infrastruktur yang merata juga jadi fokus penting untuk kemajuan Indonesia secara adil. Setelah itu, kami mendapatkan materi tentang konseling mahasiswa dengan tema Ruang untuk Mendengar, Berbicara, dan Tumbuh. Di sini kami diajak mengenal berbagai persoalan yang sering dihadapi mahasiswa seperti stres, tekanan batin, bahkan fenomena menyakiti diri sendiri dan kekerasan dalam hubungan pacaran. Penting banget untuk tahu bahwa di kampus ini kita nggak sendiri. Ada ruang konseling untuk membantu kita tetap sehat secara mental dan emosional. Kemudian kami diperkenalkan juga dengan Satgas PPKPT atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kampus. Mereka sudah berdiri sejak tahun 2021 dan sampai tahun 2025 nanti sudah menangani 44 kasus. Satgas ini penting banget karena mereka hadir untuk menjaga kampus kita jadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua. Materi selanjutnya membahas tentang toxic relationship. Jujur ini relatable banget. Kita diajak merefleksi apakah dalam hubungan kita sering merasa kehilangan jati diri, takut menyampaikan pendapat atau merasa tidak dihargai. Kalau iya, bisa jadi itu adalah tanda hubungan yang tidak sehat. Pesannya, kita harus belajar mencintai diri sendiri dan berani keluar dari hubungan yang membuat kita tidak berkembang. Nah, ada juga materi yang sangat inspiratif dari Dr. Halilur Rahman, seorang alumni UTM yang membawakan tema Golden Ways to Champion. Beliau berbagi bagaimana menjadi pribadi yang unggul, bukan hanya dari prestasi akademik, tapi juga dari sikap dan mentalitas. Menurut beliau, mimpi itu penting, tapi mempertahankannya jauh lebih penting. Dan yang terakhir, kami diajak merenung lewat materi meniti tangga kesuksesan. Di sini kami dikenalkan dengan konsep independent thinker dan dependent thinker. Kita harus menjadi pribadi yang berpikir mandiri, kreatif, dan tidak hanya mengikuti arus. Yang paling saya ingat adalah pesan tentang keyakinan kepada Allah. Anna inda dhonni abdi, yang artinya aku sesuai prasangka hamba-hambaku kepadaku. Jadi apa yang kita pikirkan dan yakini itu akan sangat menentukan arah hidup kita ke depan. Jadi itulah rangkaian materi yang saya ikuti, semuanya sangat membuka wawasan, memberi semangat baru, dan membuat saya semakin siap menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Semoga kita semua bisa tumbuh, berkembang, dan membawa dampak baik bukan hanya untuk kampus tapi juga untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.